Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Konita Farah Fadila dari jurusan Teknik Informatika, kelas Praktikum Basis Data B. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan basis data sistem penjualan hijab online untuk memenuhi tugas akhir Praktikum Basis Data. Latar belakang. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat ini, maka mengharuskan kita untuk turut serta dalam mengikuti perkembangan tersebut, terutama di daerah Kota Malang Raya, yang dimana teknologi menjadi sebuah alat sehari-hari. Dan di masa pandemi ini, hampir segala aktivitas jual beli berdasarkan online. Karena dengan online, perkembangan teknologi sangat membantu dalam menghasilkan suatu informasi secara cepat, akurat, relevan, dan tepat waktu. Dan pada teknologi juga berkembang pada penjualan kerudung dengan menciptakan toko-toko online yang sangat membantu para pelanggannya. Dan tidak jarang ketika melakukan penjualan secara manual seperti pencatatan, pemesanan barang, stok barang, dan lainnya terjadi kehilangan data-data yang telah dicatat, ketidakakuratan data, ataupun laporan yang rusak. Karena tidak adanya media penyimpanan seperti database. Oleh karena itu, dari perkembangan jual beli kerudung ini, saya terinspirasi untuk membuat sebuah perancangan basis data sistem penjualan hijab online untuk mengurangi permasalahan-permasalahan pada pendataan seperti yang sudah disebutkan tadi, seperti pencatatan pemesanan barang yang terjadi kehilangan data-datanya, kemudian stok barang, dan lain sebagainya. Dari sini, dalam pembuatan makalah ini, saya membuat suatu aplikasi yang bernama aplikasi Hijab Store, yang dimana terdapat database dalam aplikasi Hijab Store untuk mengatasi masalah-masalah pada penjualan tersebut. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu apa kegunaan dari rancangan database pada sistem penjualan hijab online, bagaimana rancangan database pada sistem penjualan hijab online, dan bagaimana implementasi database pada aplikasi tersebut, serta tampilannya. Nah, tujuan dibuatnya proposal ini untuk mengetahui bagaimana rancangan database pada sistem penjualan hijab online, serta mengetahui kegunaan dan manfaatnya. Tujuan dari penggunaan database untuk memudahkan para penjual dalam melakukan sistem jual belinya dengan mudah dan cepat. Oleh karena itu, penjual mendapatkan keuntungannya seperti peringkat pelanggan yang diambil dari pembelian terakhir dapat menarik perhatian pelanggan lain. Adapun manfaatnya, dengan menggunakan database pada transaksi jual beli, yaitu untuk mempercepat proses penginputan data dan pengolahannya. Sistem database pada aplikasi hijab online ini menyediakan proses otomatisasi seperti pemesanan stok barang karena langsung terhubung dengan supplier. Aktivitas penjualan akan berjalan secara cepat dan efisien jika tenaga penjual telah dilengkapi dengan database pelanggan. Adapun manfaat lain dari penggunaan database pada aplikasi ini untuk menghindari penyimpanan data-data pembelian yang ganda. Misalkan ketika memasukkan suatu data pembelian, lalu memasukkan data yang baru lagi, maka software ini akan mengatur data tersebut dengan mengenali penyimpanan data ganda saat dimasukkan. Sebab database bisa diakses oleh lebih dari satu user, sehingga bisa menggunakan sistem kata kunci atau password untuk menghindari duplikat data yang tersimpan. Kemudian rancangan database. Pada gambar ini merupakan bentuk Entity Relationship Diagram atau ERD dari rancangan database pada aplikasi. Pada rancangan ERD ini terdapat 6 entitas, yaitu pembeli, entitas pembelian, kasir, khimar, etalase, dan supplier. Kemudian terdapat 6 relasi,
yaitu melakukan administrasi, menjual, transaksi, memiliki, dan memeriksa pada supplier. Nah, pada proses penjualan dimulai dari pembeli memasukkan ID member yang sebagai primary key pada tabel pembeli, dan pembelian kemudian melakukan pembelian dengan memasukkan kembali ID member tersebut, lalu menentukan jumlah kerudung yang ingin dibeli, ukuran, warna kerudung, bahan, serta harga kerudung yang sudah tertera setiap kerudungnya. Setelah melakukan proses pembelian, pembeli juga dapat melakukan administrasi langsung dengan kasir, dan kasir memasukkan nomor handphone, ID kasir, sebagai primary key pada tabelnya, kemudian memasukkan password, username, dan alamat. Lalu terdapat juga tabel khimar atau tabel kerudung, yang dimana kerudung yang akan dijual tersedia pada tabel ini. Terdapat detailnya, yaitu nama kerudungnya, merek, jumlah, harga, dan ID kerudung atau ID khimar sebagai primary key-nya. Lalu terdapat tabel etalase yang dilakukan oleh supplier untuk menyediakan stok etalasenya. Kemudian dari rancangan database pada ARD ini diimplementasikan pada MySQL client, yaitu MariaDB. Di sini adalah tabel-tabel yang sudah dibuat pada MariaDB, yaitu terdapat 6 tabel tadi, yaitu tabel etalase, kasir, khimar, pembelian, pembeli, dan supplier. Pada tabel kasir, untuk tampilan tabel kasirnya yaitu dari sini terdapat 5 file, yaitu nomor HP, ID kasir, password kasir, username, dan alamatnya. Dan semuanya bertipe varchar. Kemudian primary key-nya terdapat pada ID-nya. Lalu pada tabel pembeli, terdapat 3 field, yaitu ID member, nama pembeli, dan alamat. Nah, di tabel pembeli ini dicantumkan nama dan alamat pembeli pada tabel pembelinya. Kemudian pada tabel pembelian, untuk melakukan proses pembeliannya dimasukkan pada tabel pembelian ini, yang terdapat ID member, jumlah, ukuran, warna kerudung, dan bahan, serta dicantumkan harga kerudung yang akan dibeli. Nah, untuk menyimpan kerudung-kerudung yang telah disediakan oleh supplier dan yang akan dijual, itu tersedia pada tabel khimar atau tabel kerudung, yang dimana terdapat nama khimarnya atau nama kerudung, jumlah, warna, bahan, harga, dan ID-nya sebagai primary key. Kemudian ada tabel etalase serta tabel supplier. Kemudian primary key pada setiap tabel ini berguna untuk menghindari duplikasi
pada setiap data yang telah dimasukkan pada setiap tabel dan berguna untuk menghindari masalah-masalah data pada sistem penjualan yang telah dijelaskan sebelumnya. Lalu untuk implementasi programnya, di sini menggunakan software NetBeans IDE. Saya mencoba untuk run file untuk menjalankan aplikasinya. Nah, tampilan pertama dimulai dari login kasir. Sini kita coba untuk memasukkan username-nya, misalkan masukkan data-data yang lain untuk login kasir. Nah, saya mencoba untuk menyimpan data-data kasirnya yang nantinya akan tersimpan pada database di MariaDB sebelumnya. Oke, data berhasil disimpan. Nah, kita lihat data yang sudah dimasukkan tadi pada tabel kasir. Nah, data-data yang sudah dimasukkan tadi sudah masuk di sini pada baris ketiga ini. Nah, untuk nomor HP-nya kita menuliskan boleh dituliskan mulai dari 081 atau +62, terserah karena dia bertipe varchar. Kemudian pada login kasir ini juga bisa menghapus atau mengedit salah satu data kasir menggunakan dari ID kasirnya. Misalkan kita menghapus data kasir yang tadi saya sudah masukkan dengan memasukkan ID kasirnya yaitu Farfar23. Nah, kita coba untuk menghapus. Nah, data sebelumnya sudah terhapus. Jadi data-data pada kasir tersebut tersimpan hanya di database MariaDB. Kemudian data ini juga bisa diedit berdasarkan ID kasirnya. Misalkan edit ID kasir ASD34. Kita ingin mengubah alamat kasirnya. Misalkan terjadi kesalahan dalam memasukkan alamat salah satu kasir. Di sini awalnya alamatnya adalah Lamongan, kemudian kita ubah untuk menjadi Kediri. Nah, untuk mengeditnya ini berdasarkan ID kasirnya. Hasilnya. Nah, di sini sudah terubah yang awalnya Lamongan di sini menjadi Kediri. Selanjutnya terdapat proses pembelian di mana awalnya pembeli harus terdaftar pada ID membernya. Dan data-data member pembeli harus sudah tercantum pada
database, sudah terdaftar pada database untuk melangsungkan proses pembeliannya. Misalkan pada tabel pembeli, dan di sini sudah terdaftar beberapa pembeli, jadi hanya pembeli-pembeli yang sudah terdaftar ini yang dapat melakukan transaksi pembelian. Kita coba untuk menjalankan, misalkan ID member 15, kemudian bahan yang diinginkan, bahan kerudung yang diinginkan, misalkan sebelum melakukan pembelian juga pembeli dapat melihat stok kerudung yang ada yang dapat ia beli, yaitu kerudung yang sudah tersedia pada penjualan ini ada Pasmina, Innova, dan Afra. Lalu pembeli bisa melakukan proses pembeliannya. Harganya langsung dimasukkan di sini. Lalu disimpan. Nah, setelah disimpan, data-data pembelian akan tersimpan pada tabel data pembelian ini. Dan tabel pembelian ini itu dihasilkan dari database. Pada tabel pembelian di database. Nah, data-data yang tercantum pada database ini akan ditampilkan pada aplikasi. Kemudian pada data pembelian ini juga kita dapat mencari salah satu data pembelian, misal berdasarkan ID membernya. Misalkan ID member 15 yang tadi. Kemudian bisa mencari ID member yang lain. Nah, untuk pencarian hanya dilakukan pada ID membernya saja. Kemudian ada stok kerudung. Nah, stok kerudung ini sudah disediakan oleh supplier di dalam etalase, yang dimana tampilan stok kerudung ini berdasarkan database. Yaitu di sini terdapat Pasmina, Innova, dan Afra, itu semua ditampilkan pada aplikasi. Nah, kemudian pada proses pembelian tadi, ini hanya boleh dilakukan oleh pembeli yang sudah terdaftar membernya. Di sini juga bisa menghapus atau mengedit data-data yang sudah dimasukkan sebelumnya. Misalkan terjadi kesalahan untuk memasukkan ukuran pada member 14. Jadi untuk penghapusan atau pengeditan data itu dilakukan berdasarkan ID membernya. Serta bahan, warna, jumlah, dan lainnya itu harus dicantumkan juga untuk pengoreksian data-data sebelumnya agar tidak terjadi kesalahan kembali. Nah, misalkan di sini ukurannya awalnya S, kemudian kita ubah ukurannya menjadi M. Lalu kita edit, data berhasil diedit. Nah, di sini sudah berubah menjadi M. Kemudian misalkan kita lakukan penghapusan data pembelian. Untuk menghapus salah satu data pembelian juga berdasarkan ID membernya.
misalkan kita hapus data nomor 14 tadi, data berhasil dihapus. Nah, di sini data nama ID member nomor 14 sudah tidak ada. Oke, terima kasih. Sekian dan terima kasih atas penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.